Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuyun Latupu, kelas C, Pendidikan Geografi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang geografi kebencanaan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, geologi, gempa, dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Bumi bergetar. Gempa bumi atau seis dapat diciptakan oleh vulkanik, aktivitas dampak meteorit, tanah longsor bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum memang demikian disebabkan oleh gerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Salah satunya adalah permukaan rekahan di bumi yang dilintasi kedua sisinya bergerak melewati satu sama lain. Yang kedua, letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Gunung berapi mengeluarkan energi yang sangat besar, sehingga tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup. Bahaya letusan gunung berapi sudah jelas. Latar lempeng tektonik gunung berapi. Konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepi lempeng tektonik. Kebanyakan aktivitas vulkanisme terjadi di atas titik panas. Lebih dari 80% magma bumi yang diekstrusi melalui aktivitas vulkanisme terjadi di pusat penyebaran samudra. Padat tetapi panas dan ulet batuan mantel naik ke atas melalui konveksi ke daerah dengan tekanan rendah, di mana hingga 30-40% batuan dapat meleleh dan mengalir dengan mudah sebagai magma di permukaan. Yang ketiga, tsunami versus akibat angin. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi. Gempa bumi laut, gunung api meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah laut. Namun begitu mencapai wilayah dangkal gelombang yang bergerak cepat, ini akan menjadi besar. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya. Bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Tinggi tsunami pada saat mendekati pantai akan mengalami perbesaran karena adanya penumpukan massa air akibat adanya penurunan kecepatan penjalaran. Dan yang keempat, perubahan iklim. Penggunaan CO2 secara biologis telah mengurangi efek rumah kaca. Untuk menghasilkan suhu yang sesuai di bumi, bumi selalu dipengaruhi oleh efek rumah kaca, dan kehidupan selalu berada dalam keseimbangan dinamis dengannya. Namun, manusia sekarang mengubah konsentrasi CO2 di atmosfer dengan membakar sejumlah besar tumbuhan, baik yang hidup atau mati, bahan bakar fosil dari batu bara, minyak, dan gas alam, menggabungkan C dalam tumbuhan dengan O2, melalui api mengembalikan sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Dan yang terakhir, banjir. Dataran banjir adalah lantai aliran air selama banjir. Sungai membangun dataran banjir melalui erosi dan pengendapan, dan sungai memiliki hak untuk menempati kembali dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Gaya banjir. Banjir mematikan disebabkan oleh beberapa fenomena. Yang pertama, guntur lokal dapat membentuk dan melepaskan banjir bandang hanya dalam beberapa jam. Kedua, curah hujan yang melimpah selama berhari-hari dapat menyebabkan banjir regional yang berlangsung selama berminggu-minggu. Ketiga, gelombang badai siklon tropis membanjiri pantai. Keempat, pecahnya es musim dingin di sungai dapat menumpuk dan dengan cepat menghalangi aliran air, dan kemudian gagal dalam banjir
selai es. 5. Cuaca panas dapat menyebabkan salju mencair dengan cepat. 6. Bendungan alam berumur pendek yang dibuat oleh tanah longsor, kemacetan kayu, atau lahar rusak dalam menyebabkan banjir. Ketujuh, bendungan dan tanggul yang dibangun oleh manusia gagal menyebabkan banjir besar. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.